Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya, Nak? Mulia? Bisa, Ustaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak sekalian, bersama kami ya, Bimbel Pak Manaf, kita mencoba untuk mengingat kembali ya, mengkaji ulang ya, mengingat kembali hal-hal yang bisa kalian persiapkan ya untuk memaksimalkan kesempatan untuk bisa menyelesaikan soal-soal sederhana ya. Bentar, mana ya? Oh, ini dia. Baik, kita coba ya, perhatikan. Untuk pembahasan soal kali ini ya, saya coba nak memulai dari mengingatkan kembali pada nanda sekalian tentang pentingnya bagaimana memaksimalkan sistem ya atau kondisi yang ada, menganalisa soal ya. Nah, ini penting nak, menganalisa soal karena pola soal SNBT atau sekolah kedinasan yang sekarang sedang muncul ya, lebih menekankan kepada penalaran yang pertama. Ya, penalaran. Kemudian kepada alur berpikir yang logis. Nah, jadi temanya ya lebih kepada penaluran, kemudian alur berpikir yang logis, dan mungkin tambahan berikutnya adalah eh, sedikit ya keberanian untuk bisa mengeksekusi dengan cepat, eksekusi hitungan cepat, eksekusi cepat terhadap problematika yang dimunculkan. Intinya semuanya nak muaranya kepada problem solving ya. Intinya temanya semuanya kepada bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang muncul. Jadi intinya lebih pada problem solving, penyelesaian masalah. Nah, pembahasan pertama, insya Allah, ya, pembahasan pertama kita akan, kenapa gede sekali ini? Bisa Reval, bisa dilihat nak, Reval, Bang Reval, atau ya kita mulai soal pertama nih, soal pembukaan, nah, ya, soal pembukaan, insya Allah. Nah ini yang pertama, nah, kayak gini ya, udah, ya. Tolong salah satu Kak Mulia, Mulia Afrizal, boleh baca nak soalnya nomor satu ini pembuka ini nak, akan Kak Afrizal, Kak Mulia, Pak Bahar mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang ya, dengan lebar 10 meter, kurangnya ya, dari setengah panjangnya. ya. Apabila luasnya 400 meter persegi, maka lebarnya adalah Kak Mulia di mana sekolah nak? Darmariam, Ustaz. Oh, Darmariam ya. Jadi baik ya, Kak Mulia kita mulai nak ya. Jadi kalau seandainya disebut luas, luas persegi panjang, nak ya, ada panjang, ada lebar, gitu ya. Pak, nggak ada suaranya. Suara saya nggak kedengaran nak ya? Halo, Kak Mulia bisa dengar suara saya nak? Bisa, Ustaz. Kak Dinda bisa dengar suara saya? Anissa bisa dengar? Bisa ya? Kok ini Bang Reval nggak kedengaran nih?
Bentar, jangan buru-buru ya nanti kasihan ya. Hmm. Oke. Nah, sekarang muncul sebuah konsep, nak. Ini konsep ya. Bagaimana kita menganalisa, nak? Panjang dan lebar. Panjang versus lebar. Nah, sekarang perhatikan, nak. Perhatikan ya. Izin, Ayo. izin suaranya ya. Ini saya punya kertas, nak. Punya kertas ini. Yang panjang yang mana, lebar yang mana, nak? Panjang ke Ya, atas. ya. Yang penting, nak, intinya panjang dan lebar tuh ukurannya pasti lebih panjang yang panjang. Ukuran panjang lebih besar daripada ukuran lebar, gitu, nah kan? Nah, ketika luas didefinisikan sebagai panjang kali lebar, berarti 400 ini karena hasil perkalian dari dua buah bilangan di mana panjangnya angkanya lebih besar daripada lebarnya, kan begitu, nak. Nah, padahal kita tahu, nah, 400 itu kan 20 kali 20 yang paling mudah. Betul apa enggak? Ya, Nah, padahal kondisi ini, nak, 20 kali 20 itu artinya panjang dan lebarnya sama. Panjangnya 20, lebarnya 20. Padahal secara konsep, nah, secara konsep, ketika disebutkan bentuknya persegi panjang, maka ukuran panjang kedua sisinya tidak tidak sama. sama. Artinya apa, nak? Artinya secara analisa, ini analisa ya, secara analisa ya, panjangnya harus lebih dari 20 secara definisi bahasa, lebarnya harus lebih kecil daripada 20, 20, 20. Nah, sekarang yang ditanya panjangnya atau lebarnya, nak? Lebarnya. Lebarnya Berarti lebarnya yang lebih dari 20 atau yang kurang dari 20? yang kurang dari 20. Kurang. Berarti jawabannya nggak boleh 20, apalagi 40, apalagi 50, apalagi 60. Berarti jawabannya berapa, nak? 10. 10. Itu analisa gitu, nak. Nah, itu namanya analisa. Nah, kalau 10 pertanyaannya, ya, kalau 10, nah pertanyaan 10, 10. Lebarnya 10. 10 kali berapa jadi 400? 10 Kali kali berapa jadi 40. 4 kali 40? 40 kali 10 kan 400. Nah, sekarang coba kita cek, cek, cek soalnya. Lebarnya dengan lebar 10 meter kurang dari setengah panjangnya. Panjangnya kan 40. Nah, setengahnya 40 berapa? 20. 20. 20. Bukankah 10 itu kurang 10 dari 20? Ya. Ya, Ya. maka secara hitungan pun benar jawabannya E. Secara analisa juga benar. Artinya apa yang mau saya bilang di sini? Artinya tidak mesti mengerjakan soal itu dihantar dimulai dengan rumus, enggak. Tapi juga paling bagus memulai membahas soal itu, nak, dari tadi ya, menganalisa soal, menganalisis jawabannya. Selesai gitu kan. Jadi cara itu banyak, banyak jalannya, ya, banyak langkahnya. Jadi pilih cara terbaik menurut kalian. Orang itu beda-beda, ya. Apa yang bisa dia lihat pertama kali itu beda-beda, nah. Jadi silahkan saja mengembangkan itu sesuai dengan bakat dan apa yang pertama kali kalian lihat. Nah, kayak gitu. Paham sampai sini, nak? Paham, Oh, Ustaz. Pak, boleh pakai rumus? Boleh. Cuma bayangkan ya, kalau pakai rumus butuh sekian lama ya waktu yang harus kita gunakan. Tapi nggak apa-apa juga, bisa ya. Tapi intinya begini, nah, intinya. Selagi kita bisa kemudian mengingat kembali bahwasannya kita bisa menganalisa soal, menganalisa jawaban, lakukan.
Ya, paham? Paham, nak? Paham ya? Paham, Ustaz. Nah, bisa bisa caranya seperti ini. Ya, boleh caranya seperti ini. Jadi nggak mesti. Oke, sekarang misalnya saya tunjukkan cara yang lain misalnya. Boleh, nak? Boleh. Ya, saya coba tunjukkan cara yang lain misalnya. Nggak apa-apa, boleh juga. Kalau mengandalkan rumus, perhatikan, nak. Kalau mengandalkan rumus, maka kita akan membangun model matematikanya, permodelan matematikanya. Yang pertama, permodelannya. Panjang kali lebar sama dengan 400, gitu kan? Luasnya 400. Rumus luas panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Dengan catatan lebarnya sama dengan setengah panjang dikurang 10. Nah, boleh juga. Nah, kemudian kedua modelan matematika yang sudah kita buat ini bisa kita gabungkan dengan cara disubstitusikan. Maka L kalian ganti menjadi setengah P kurang 10. Maka persamaannya model matematika yang pertama, panjang kali lebar ini diganti menjadi panjang kali ganti lebarnya. Jadi apa? Kali setengah panjang kurang 10 hasilnya sama dengan 400. Kayak gini model matematikanya. Maka P kali setengah P menjadi setengah P kuadrat kurang 10P kurang 400 dipindahkan, hasilnya sama dengan 0. Setengahnya itu dikali 2 supaya jadi 1 ya. Maka semua persamaannya dikali 2, nak. Jadi apa? Jadi P kuadrat kurang 10 kali 2 berapa? 10 Dua kali 2, nak. puluh, Dua 20, puluh P. 400 kali 2 berapa, nak? 800. 8, maaf ya. Kurang 800 sama dengan 0. Bayangkan oleh kalian, nak, dua angka dikali hasilnya min 800. Tapi ditambah hasilnya min 20. Tentu angka yang dimaksud adalah P tambah 20 kali P kurang 40 40. sama dengan 0. Bukankah 20 kali 40 min 800 ya? Ya, Maka Ustaz. didapatkan P yang pertama min 20 dan P yang kedua 40. Tentu panjang itu nggak mungkin negatif. Maka dapatlah panjangnya 40 ya. Karena nggak mungkin negatif ya panjang 40. Apakah sudah selesai? Belum. Kita tahu pertanyaannya adalah lebar. Maka ketika panjang kali lebar sama dengan 400, maka lebarnya adalah 400 dibagi panjangnya. Panjangnya 40, substitusi lagi. 400 bagi 40 berapa, nak? 10. 10. Nah, 10. Ini juga boleh. Tapi tidak harus seperti ini, Anda sekalian. Ketika kalian bisa memanfaatkan sisi bahasa, sisi analisa, sisi pengetahuan terhadap soal, silakan. Nggak mesti soal itu dikerjakan dengan cara matematika. Gitu, nah. Misalnya konsepnya tadi panjang kali lebar sama dengan luas. Yang mana lebar? Yang lebar tuh yang kecil. Yang mana panjang? Panjang tuh yang lebih besar. Oh, berarti kalau 400 itu tengah-tengahnya 20 kali 20, maka lebarnya harus kurang dari 20. Cuma satu. Selesai. Boleh. Nah, itu namanya, nak, sisi analisa pilihan Jawaban. jawaban. Masuk akal? Masuk akal. Alhamdulillah. Itu yang pertama, nak, ya. Itu yang pertama. Mungkin mau dicatat sedikit, boleh? Silahkan, nak. Boleh dicatat. Pembelajaran kita ini, nak,
insya Allah akan kita lanjutkan besok ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Ada 4 hari ya. Nanti insya Allah awalnya saya rencanakan sampai Sabtu. Qadarullah saya Sabtu berhalangan ya karena Sabtu saya sudah mulai safar perjalanan, saya pulang ke mudik ya, mudik ke tempat istri saya di Palembang. Mohon doanya nak supaya selamat dalam perjalanan ya. Jadi Sabtu mungkin tidak belajar, nanti insya Allah lah setelah Lebaran ya, setelah kita itu kita belajar kembali nak ya. Tapi kalau kalian mau belajar lebih intensif bersama bimbel Pak Manaf, nanti boleh daftar saja ya, boleh mendaftar. Nanti kita akan buka kelas lanjutan di tanggal 22 April insya Allah sampai menjelang SNBT masing-masing ya. Kalau ada yang misalnya SNBT gelombang kedua, ya sampai gelombang kedua nanti Nak. Ya. Nanti bisa hubungi Bang Ipul ya untuk mendaftar bagi yang ingin melanjutkan. Tapi kalau yang ingin ujiannya di daerah, saya rasa mungkin bisa ikuti yang online saja. Ya, yang online saja ya. Udah pada daftar SNBT belum ini anak-anak sekalian? Udah Ustaz. Udah ya, baik ya, Alhamdulillah. Kak Khadijah di mana nih? Kayaknya di kapal ya? Di mobil Ustaz. Oh di mobil. Khadijah di mana sekolah nak? Di MSBS Pak. oh MSBS. Oh di Kutacane nih. Enggak, di Badan Meriah. Oh benar Meriah. Ya ya ya. Alhamdulillah. Besok masih ada nak Khadijah ya? Besok Rabu, Kamis, Jumat insya Allah ya. Udah dicatat ya? Nanti insya Allah videonya kita share juga nak ya. Kita share kembali ya. Baik Anda Ya Pak. sekalian, setelah itu nak saya coba lagi nak ya, coba lagi membuka analisa ini nak. Saya ingin kalian dipersilahkanlah bebas dalam memahami melihat soal itu, silahkan kerjakan sesuai dengan apa yang bisa kalian rasakan. Silahkan aja nggak masalah. Misalnya soal berikutnya, misalnya ini ada soal yang kelihatan payah ini nak, kelihatan payah ya, soal logaritma ya, soal logaritma. Tapi di sisi payahnya soal logaritma tentu nak ada konsep-konsep yang kalian bisa terapkan kayak gitu nak. Ada pasti ya. Nah, jadi misalnya saya tahu Pak, ada konsep begini di logaritma. Apa itu nak? Log A ya, log A tambah log B bisa diringkas tulisnya jadi apa nak? Log A tambah log B jadi apa? Log A tambah log B bisa ditulis ringkas ini jadi apa nak? Logam. Jadi log A Logam. kali B. Kalau tambah jadi kali, berarti kalau kurang jadi apa nak? Dibagi. Jadi bagi. Oh, dengan konsep itu kalian bisa ubah ini, bisa ubah ini nak, nih diubah. Apa yang diubah Pak? 1 tambah 2 log 5 supaya bisa ditambah basisnya dibuat sama. Jadi apa nak? 5, maaf kok 5 ya. 2 log 5, 2 log 2 itu 1 kan? Tambah 2 log 5. Tadi kan kita sudah punya konsep nak. Log A tambah log B jadi apa coba tadi? Log A Log kali A B. kok kali Kali B. B. Maka nih 2 log 2 tambah 2 log 5 jadi apa nak? Jadi apa coba? Jadi 2 log 2 kali 5. 2 kali 5. Kan begitu konsepnya kan? Ya. Betul. Nah, sekarang di sebelahnya, yang sebelahnya mau disamakan dengan yang mana? Dengan yang inilah, ini kan. Sama dengan ini nak. 2 2 log. Coba lihat. XY dengan 2Y yang sama apanya nak? XY dengan 2Y yang ada yang sama apanya? Y kan? Y. Y-nya kita sepak keluar.
Nah, Y-nya sepak keluar. Kali apa? Sisanya X kurang Kurang 2. 2 pandai. Nah, X kurang 2 bagus. Kesimpulannya, oh sudah banyak yang sama Pak. Apa? Basisnya sama-sama 2. Sama-sama ada tulisan lognya. Berarti yang dalamnya sama. Apa yang dalamnya? Y kali X kurang 2 sama dengan 2 kali berapa nak? 5. Iya kan? Ya. Duanya kan Iya. sudah sama. Lognya sudah sama. Berarti Y kali X kurang 2 sama dengan 2 kali 5. Coba analisa. Oh berarti Y-nya berapa Y-nya? 2. 2. X-nya berapa X-nya berapa X-nya? 5. Hah? 5. Bukan 7 lah. 3. Kan 7 kurang 2 jadi 5 nak. 25. Ya. Ya, ya, ya. Y-nya berapa? Y-nya berapa 7. nak? Y-nya 2. Y-nya 2. X-nya berapa nak? 7. 2 tambah 7 berapa nak? 9. 2 tambah 7 8. 2 tambah 7 9. berapa nak? 9. Ah, sudah selesai. Gitu aja kan? Oh, Pak, masih ada lain, Pak? Boleh, 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 boleh. Lihat nih, lihat nih. Semudah itu yang bisa kalian buat. Nah, ya, kalau kalian mau analisa soalnya jadi mudah. Y kali X kurang 2 sama dengan, kok 2 kali 5? Dibalik, Pak, dibalik. 5 kali 2. Apa nggak boleh? Boleh. Y-nya berapa, nak? Y-nya berapa, nak? Li? 5 Li? 5. 5. X-nya berapa, nak? X-nya berapa, nak? X 4. 4. Y-nya berapa? Saya ulang. Y-nya berapa tadi, nak? Y-nya 5. X-nya berapa, nak? 4. 5 tambah 4 berapa? 9. Ah, kan sama juga 9. Ah, 9 jawabannya. Udah. Jadi, Pak, yang di sebelah ini untuk apa? Nah, sebenarnya ini untuk pembuktian berapa X dan Y-nya. Tapi untuk soal ini hanya sifatnya, nak, micin. Hanya pelengkap penderita gembira saja. Kalian mau gunakan oke, nggak pakai pun nggak apa-apa. Toh X tambah Y-nya juga tetap sama 9 kan? Betul kan? Nah, itu nak namanya analisa. Ya, analisa ya. Analisa tuh bisa buat soal yang kelihatannya sukar menjadi sederhana. Penting sekali menganalisa soal, ya penting sekali dalam proses menganalisa soal. Itu penting sekali, nak. Alhamdulillah sudah 2 soal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, nak? Nggak ada ya? Ayo Kak Saimah, siapa nih? Siapa aja nih? Kalau mau tanya, boleh tanya. Silakan. Bella ya, Devki, Dinda, Fatir. Oh, ada Fatir juga ya. Duratul. Duratul dari Alfitian ya. Duratul. Dari Nurul Fikri. Oh, oh ya, dari Nurul Fikri ya. Ya. Duratul asal Abdia. Sekolah Ya, di Nurul Fikri. heeh. SMP di mana kemarin? Di Abdia juga. Oh, SMP di SMP apa tuh? Tunas. MSN 1. Oh, MSN 1. Ya, paham nah ya. Jadi bisa menjawab soal tuh bisa kan dimulai dari apa yang bisa kalian tangkap, sederhanakan, pakai terus. Boleh dicatat kalau nanti mau tunggu di video YouTube-nya juga boleh, silakan nak ya. Anak-anak sekalian ini kan berlanjut besok ya. Jadi linknya itu tetap sama. Besok kita tetap belajar yang sama nak di jam 10:15 ya. Ikuti mudah-mudahan ya. Bisa jadi hiasan kebaikan di bulan Ramadan ini ya. Terutama nak di 10 hari terakhir di masa-masa kesempatan emas kita nak untuk meraih pahala yang besar ya dari Allah berupa kemudahan waktu dan kesehatan. Baik, nak, kalau sudah saya coba lagi ya. Insya Allah ya, saya coba pelan-pelan menggiring kalian penting menganalisa soal. Nah, ini nih, ini nih.
Ya, Duratul, baca soalnya nak, Duratul. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan luas 180 meter kuadrat. Jika Ya, perbandingan panjang dan lebarnya sama dengan 5 berbanding 4, ya. maka panjang diagonal bidang tanah tersebut adalah Oke, nah sekarang gini nak ya. Ada sebuah persegi panjang. Ada sebuah persegi panjang. Pokoknya, pokoknya ya, pokoknya persegi panjang ini nak, pokoknya luasnya 180 meter persegi. Sebagaimana yang tadi kita bahas, nak, panjang tuh yang mana? Yang lebih ukurannya lebih besar itu panjang. Panjangnya 5, sebut sajalah 5x ya. Lebarnya 4x gitu nak. Ya, sehingga perbandingannya jadi 5:4. Pertanyaannya, berapakah panjang diagonal? Nah, diagonal itu nak kan adalah jarak yang mempertemukan dari satu titik ke titik yang lain ya. Nah, ini itu namanya diagonal. 5x, 4x. Kalau luasnya berapa? 180. Nah, temanya begini, nak, ya. Temanya gini. Kalau luas didefinisikan tadi panjang kali lebar, maka ini 5x kali 4x. Berapa, nak? 5x kali 4x. 9x kuadrat. 20x kuadrat. Jangan lupa, nak. 20x Kuadrat. kuadrat. Sama dengan berapa luasnya? 180 Ya, 20 kali berapa itu? kali 9. Kali 9. 9 tuh sama dengan berapa kuadrat? 3 kuadrat. 3 kuadrat. Maka secara analisa, X-nya berapa, nak? 3. Ya, X-nya itu 3. Berarti panjang sebenarnya adalah 15. Lebar sebenarnya adalah 12. Ande 12. Jadi panjang, lebar sebenarnya 12. Ayo, yang ada musiknya matikan dulu nak ya biar kawan-kawannya bisa konsentrasi ya. Nah, sekarang bayangkan ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, bayangkan nak ada sebuah segitiga siku-siku di mana sisi miringnya adalah diagonal yang dimaksud gitu kan. Nah, panjangnya 15, lebarnya 12. Pertanyaannya berapa besar sisi miringnya? 12, 15, berapa panjang sisi miringnya? Karena kenapa? Sisi miring itulah yang namanya Diagonal. diagonal gitu kan, nak. Nah, sekarang nak, bayangkan analisa ya. Ini analisa. Saya sukanya nak ngajarin kalian analisa. Karena saya tahu nak, analisa itu lebih berharga daripada saya ajarkan kalian rumus. Ya, karena dalam kehidupan sehari-hari rumus tuh jarang dipakai, nak. Misalkan bayangkan ya, kalian berada di sebuah lapangan. Kalian awalnya berada di titik A, kemudian mau ke C, bisa lewat B. Kalau dari A ke C, 12 tambah 15 berapa, nak? 20 27. tuh, 27. 7. Betul, 27 ya? 27. Tentu, nak, jarak langsung dari A ke C itu adalah jalan potong. A ke C itu jalan potong. Nggak perlu lewat ke B dulu kan gitu ya. Maka Ya, kesimpulannya panjang AC pasti kurang pasti dari lebih 27. kecil daripada 27. Iya apa enggak? Iya, Ya alhamdulillah. Pasti nak lebih kecil daripada berapa? 27. Tapi panjang AC ini secara analisa pastilah lebih dari 15 dan 12. Coba bayangkan gambarnya saja. AC pasti lebih besar daripada 15 kan? Iya, Oke, sekarang pertanyaan saya nak. Coba mungkin tidak jawabannya 9.
Saya mau tanya aja, mungkin nggak jawabannya 9? Enggak, Kenapa? karena 9 lebih kecil dari 15. Masya Allah, pandai. Nah, gitulah, nak. Mungkin tidak jawabannya 81. Enggak, Kenapa nggak mungkin juga? karena 81 lebih besar dari 27. Pandai, Masya Allah. Nak, kira-kira akar 41 berapa, nak? Kira-kira, saya tanya kira-kira. Kira-kira akar 41 berapa? Padum, ayo. 41 kira-kira berapa? Yang jelas 41 6. itu kan lebih dari 36, tapi kurang dari 49 kan? Ya, Akar 36 berapa? 6. Akar 49 berapa? 7. Berarti akar 41 kira-kira berapa, nak? 6, 6 aja lah. 6 kali 6 berapa? 36. Mungkin nggak jawabannya C? Enggak, Kenapa nggak mungkin C? karena lebih besar dari 27. Kalau C nggak mungkin, D gimana? Enggak mungkin. Maka jawabannya apa? Yang B. Itu analisa. Kayak gitu analisa boleh. Boleh kayak gitu, nak. Siapa yang mengharuskan kita mengerjakannya pakai rumus? Nggak ada. Walaupun saya tahu, nak, kalau kalian pakai rumus juga bisa kalian kerjain. Tapi bab hari ini saya mau ajarkan kalian bagaimana menganalisis, menganalisa, ya analisa. Analisa itu bukan berarti ya, mamanya namanya Lisa ya, anaknya Lisa enggak ya. Melihat kemungkinan terbaik. Nah, dalam hidup kita gitu juga, nah, melihat kemungkinan terbaik. Kayak kalian sekarang inilah. Kalian ini nak sedang menimbang-nimbang mana kemungkinan terbaik untuk bisa kuliah. Dalam menimbang kemungkinan itu nak ada dua hal minimal yang bisa kalian lihat. Pertama, nak potensi diri, ya, potensi cocoknya di mana ya. Kalau memang potensinya misalnya di dunia ya yang sifatnya hafalan, maka jangan paksakan kalian masuk ke dalam ranah yang sifatnya banyak hitungan. Atau sebaliknya, saya cocoknya hitung-hitung. Jangan paksa masuk ke ranah hafalan. Walaupun secara kemampuan kalian waktu SNBT bisa lulus ya, bisa lulus ya. Ada anak-anak pandai ya, tes mana aja insya Allah lulus. Cuma apakah cocok kemudian itu yang jadi masalah. Nah, itu yang jadi masalah ya. Ya. Anak-anak pandai itu kalau tes insya Allah misalnya lulus kedokteran misalnya. Tapi apakah semua anak cocok jadi dokter? Kan enggak. Nah, ini jadi tolong dianalisa. Analisa itu penting ya. Analisa kemampuan, analisa kecocokan ya. Cocok atau enggak, mampu atau enggak ya. Kalau sudah bisa mempertemukannya, nah Masya Allah ya. Kalian bisa kuliah di tempat yang ideal menurut kalian ya. Sesuai dengan kalian. Bisa? Oh Pak, kami mau pakai caranya. Ya kalian pakai aja lah. Rumus terkenal ya. Namanya triple Pitagoras. Pitagoras. Teorema Pitagoras. Apa rumusnya? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, untuk triple Pitagoras ini nak sebenarnya ada trik cepatnya. Nah, saya nggak mau ngajarin pakai cara sekolah ya. Walaupun saya guru nak, saya nggak mau pakai ajar. Saya mau pakai cara saya sendiri nak. Pakai trik misalnya. 15 saya akan ubah menjadi 3. 3 kali berapa nak? 15 3 kali berapa? 15 3 kali berapa nak? 3 kali 5. 5 itu saya bentuk akar. Jadi akar 25. 12 3 kali berapa nak? 3 kali 4. 4 saya ubah jadi akar 16. 16. 16. Angka yang sama angka berapa? Angka 3. 3. Akar tambahkan 16 tambah 25. 25 tambah 16. Berapa nak? 25 tambah 16? 41. Nah itu jawabannya. 3 akar 41. Nggak perlu lagi pakai C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nggak perlu lagi.
Pakai trik ini jauh lebih sederhana. Bisa? Bisa, Ustaz. Ya, catat sedikit nak, dicatat, boleh dicatat ya? Boleh dicatat. Untuk pertemuan besok diajak kawan-kawan yang lain ya, diajak. Boleh gabung ya, boleh gabung. Ini program gratis ya. Gratis, silahkan dimaksimalkan, manfaatkan. Kalau ada soal nak, boleh tanya. Ya, mulai besok, Pak, saya ada soal nih. Share soalnya ke saya pelajari dulu nak, sebisa mungkin nak. Kalau bisa saya kerjakan. Ya, tapi jangan banyak-banyak ya, karena malam kan kita punya waktu khusus untuk ya berusaha lah untuk mengejar kebaikan-kebaikan lainnya ya. Tapi ini juga kebaikan juga belajar ini ya, kebaikan juga. Nanti diajak yang lain ya, diajak untuk bisa belajar bareng. Ada pertanyaan? Tak ada? Nggak ada pertanyaan nak? Baik ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya ya. Analisa. Judulnya sekarang analisa. Nah, inilah nomor ini ya, analisa. Rifki, tolong baca soalnya nak, Rifki. Nah, Rifki baca soalnya. Silakan nak, Rifki. Oh, mungkin Bella, Bella. Bella baca soalnya nak, nak Bella. Terus siapa yang mau baca soalnya? Silakan nak. Bella boleh, siapa aja boleh. Biar saya nggak ngantuk nak ya. Di Elisa Fitri juga boleh, silakan nak. Baca. Aduh, aduh. Di Ya, silakan. Silakan Kak Tri baca soalnya. Nih, kalian ini karena di Zoom ini ya, tolong kalau mau hidupkan videonya, yang wanita ya pakai jilbab ya, yang laki-laki pakai baju ya. Ya ini nanti waktu di share jangan apa nanti nampak yang bukan-bukan ya. Ayo Ananda, satu orang baca soalnya siapa aja boleh nak, silahkan. Diketahui fx sama dengan x Mm-mm. pangkat 2 Ya, kurang 4x tambah 6 oke dan bagus. gx sama dengan 2x tambah 1. Ya, Fungsi komposisi f komposisi gx adalah oke. Sekarang apa artinya F komposisi GX? Itu artinya nak, dalam fungsi VF, dalam fungsi F terdapat fungsi G. Gitu kan? Dalam F terdapat G. Artinya X pada si F kita samakan dengan G. Jika jika Fx sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 6, maka F komposisi G artinya X-nya kita ganti dengan nilai yang ada untuk G ya. Jadi F GX ya, berarti X-nya diganti nak. Jadi X-nya diganti jadi GX kuadrat kurang 4 kali GX tambah 6 kayak gitu nak. Maka secara penampilan strukturnya siapa GX tadi? 2x tambah 1. Ya, maka jadi ya lihat saya tidak ingin semata-mata hasilnya nak. Saya mau analisanya nak. 2x tambah 1 kuadrat kurang kurang apa nak? Kurang apa? 8x 4 kali 2x tambah 1 betul. Tambah 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 6. tambah 6. 6.
Nak, 2x kali 2x atau 2x kuadrat jadi berapa, nak? 4x kuadrat. Bagus. Artinya apa? Jawabannya harus pakai 4x. 4x kuadrat. Maka nggak boleh jawabannya A, nggak boleh jawabannya B. Kenapa nggak boleh A, nggak boleh B? Kenapa, nak? Karena Kenapa? 2x kuadrat. Iya. Mintanya berapa, nak? 4x kuadrat. Bagus. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, nak. Pertanyaan berikutnya. Saya minta analisa ya. Analisa dulu. Min 4 kali 2x berapa, nak? Min 8x. Min 8x. Itu artinya besar kemungkinan X nanti dalam kondisi negatif, bukan positif. Bukan positif. Berarti jawaban D bukan-bukan juga. Jawaban E bukan-bukan juga. Maka secara analisa, nak, A bukan, B bukan, D bukan, E bukan. Maka apa yang harus jadi jawabannya, nak? Yang C. Ya, jawabannya C. Kayak gitu kan. Jadi nggak perlu menyelesaikan sampai tuntas. Nggak perlu sampai selesai. Kayak gini juga boleh. Gitu kan? Nggak Ya, perlu Ustaz. sampai tuntas. Ada cara lain yang lebih sederhana, lebih jitu, lebih mujarab, lebih mudah. Apa itu? Kenapa nggak kalian ambil saja X-nya sampel sembarang angka. Sembarang angka. F bundaran G X. Kalian boleh ganti X ini dengan sesuka kalian. Angka berapa? Suka-suka. Oke, sekarang saya mau tanya kalian, nak, mau ganti X-nya berapa? Suka-suka. Berapa mau, nak? Satu, boleh. Satu. Satu. Berarti F bundaran GX kerjakan dari G. Ini satu. Dua kali satu berapa, nak? 2. Dua kali satu? 2. Dua. Dua tambah satu? 3. 3. Tiga. Tiganya itu kita masukkan ke F. Nah, tiga di sini. Tiga. Tiga kuadrat berapa, nak? 9. Tambah 6 berapa? 9 tambah 6? 9 15. tambah 6, 15. 15. 4 kali 3? 12. 12. 15 kurang 12? 3. Oh, berarti kalau kita dahulukan mulai dari satu, nantikan hasil akhirnya harus 3. Kalau X-nya satu, hasil hitungannya harus 3. Kan cocok dengan jawaban C. Satu kuadrat berapa, nak? 1. Kali 4? 4. 4 kali 1? 4. 4 kurang 4? Habis. 0. 0. 0 tambah 3? 3. 3. Kan betul 3? Boleh. Oh, Pak, kami nggak mau dengan satu. Kami mau dengan angka yang lebih simpel lagi. Ada, yaitu 0. 0 lebih simpel lagi, 0. 0. 2 kali 0? 0. 0 tambah 1? 1. 1. Masukkan kembali. 1 kuadrat? 1. 1. 1 tambah 6? 5. 1 7. tambah 6? 7. 4 kali 1? 4 kali 1? 7 kurang 4? 3. Oh, kalau mulai dari 0 hasilnya 3 juga, Pak. Masukkan kembali. 4 kali 0? 0. 4 kali 0? 0. 0 kurang 0? 0. 0 tambah 3? 3. Nah, kan betul juga. Oh, Pak, kami nggak mau, Pak. Kami mau angkanya yang lebih besar. Boleh, suka-suka kalian lah. Kami mau, Pak, kan mulainya dari X-nya bukan 1, bukan 0, tapi X-nya 5. Boleh. Kalau kalian ganti 5, rasakan azabnya, nak ya. 2 kali 5 berapa? 10. 2 kali 5, 25. Masya Allah. Betul-betul jadi azab ya. 2 kali 5 berapa, nak? 2 kali 10. 5, 10. 10 tambah 1? 11. 11 kuadrat. 11 kali 11. 121. 121. 4 kali 11. 24. 4. 44 tambah 6. 121 tambah 6.
127. 127 kurang 44 berapa, Nak? 122. Enggak. 83. 83. Kapan? 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 Kalau X-nya 5. 5 kuadrat berapa, Nak? 25. Kali 4 berapa? 25 kali 4 100. berapa? 100. 100. 4 kali 5 berapa, Nak? 20. 100 kurang 20 berapa, Nak? 80. 80. 80 tambah 3 berapa, Nak? 83. 23. Nah, kan betul juga. Boleh, tapi ke depannya jangan lagi menggunakan angka sulit. Gunakan angka mudah. 0, 1. Itu yang mudah. Jangan pakai 5, jangan pakai 7. Apalagi mentang-mentang bangga ya. Oh, mantap. Saya akan gunakan 1790,5 misalnya. Itu kacau tuh ya. Bukan jadi mudah, tambah jadi sukar. Nah, sekarang Nak, saya tidak mau cepat-cepat. Khusus soal ini, Nak, silahkan kalian gunakan X yang lain. Tadi saya sudah pakai X-nya 0, sudah. X-nya 1, sudah. X-nya 5, sudah. Sekarang coba kalian ganti X yang lain. Selain 0, 1, dan 5. Maka saya katakan, insya Allah jawabannya C juga. Coba tes. Coba tes. Hasilnya nanti coba di kolom chat ya, dibilang betul, Pak, gitu ya. Coba tes. Aduh, musiknya tuh dimatikan dulu, Nak, musiknya. Anto Ujang, alhamdulillah bagus, Nak. Ya, makasih Bang Anto. Yang lain, yang lain. Mulia, alhamdulillah betul ya. Dratul, dicoba Dratul. Feli, alhamdulillah betul, Nak ya. Ya, cukup-cukup ya, cukup ya. Syifa, alhamdulillah ya. Baik anak-anak sekalian, itu seni menganalisa soal ya, seni menganalisa soal. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi, Nak. Kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3 ya. Nah, ini nih, ini. Nomor 3 ini saya nak hari ini fokus dengan tadi ya, eh, fokus dengan melihat analisa ya. Ibrahim, Ibrahim baca soalnya, nak Ibrahim. Silakan, nak Ibrahim. Bang Ibrahim bisa gunakan mic-nya, nak, Bang Ibrahim. Oh, mungkin Bang Ibrahim ya ada kendala ya. Bang Anto Ujang, boleh, nak, dibacakan soalnya, Bang Anto. Silakan Bang Anto, hidupkan mic-nya, nak. Kalau kalian nggak baca ya, saya ngantuk juga nih ya, ngomong sendiri. Bang Anto juga mungkin ada kendala dengan perangkatnya ya. Syifa, nak Syifa, boleh baca soalnya, nak Syifa. Anissa membeli 2 kilogram jeruk dan 3 kilogram mangga dengan harga 84.000. Di Iya, toko yang sama, Betty membeli 3 kilogram jeruk dan 1 kilogram mangga dengan harga Rp63.000. oke. Sedangkan Viola membeli 2 kilogram jeruk dan Mm-mm. 4 kilogram mangga. Oke, nak. Terus, nak? Jika Viola membayar dengan uang Rp150.000, uang Mm-mm. kembalian yang diterima Viola adalah Oke, sekarang coba, nak, saya minta kalian sabar dalam menganalisa ya. Pertama, permodelan matematika yang pertama, nak, 2 kilo jeruk ditambah 3 kilo mangga. Berapa harganya, nak? Berapa harganya? 84.000.
Anak tulis 84 saja. Ya, anak tulis 84 aja. Cukup ya. Tulis 84 saja. Persamaan kedua apa, Nak? Persamaan kedua? 3 kilogram jeruk dan 1 3 kilogram mangga. kilogram jeruk dan 1 kilogram mangga. Harganya berapa, Nak? 63. 63.000. 63.000. 3. Nah, pertanyaannya apa, Nak? Pertanyaannya? Pertanyaannya apa, Nak? Berapa harga? 2 Uang jeruk. kembalian yang Ya, kembaliannya. Dua apa? 2 kilogram jeruk. Dan kilogram jeruk. 4 mangga. 4 4 kilogram mangga. mangga. Sekarang, Nak, kan sebelum kita tahu kembaliannya, tahu dulu lah berapa harganya kan? Betul? Betul? Betul, Betul. Ustaz. Sekarang saya mau tanya, Nak. Biasanya ini ciri-ciri, Nak. Biasanya ini ciri-ciri soal soal SNBT ke depan. Bukankah 2 kilogram jeruk dan 4 kilogram mangga itu mirip dengan persamaan pertama? Mirip apa enggak? Mirip. Mirip. Miripnya apa? Sama-sama 2 kilogram jeruk. Bagus sekali, nah, Ananda sekalian, Masya Allah. Berarti artinya ketika jeruknya sama, karena jeruknya sama, tugas kita, apa tugas kita? Hanya butuh tahu berapa Mangganya. harga mangganya. Jadi kita nggak perlu tahu berapa jeruknya, cukup tahu berapa harga mangganya saja, kayak gitu, nah. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau tahu berapa harga mangganya, berarti yang dihilangin apa, nak? Yang jeruk. Jeruknya, ya, jeruknya yang dihilangin. Berarti yang di atas kali 3, yang di bawah kali 2. Dalam perhitungannya, nak, dalam perhitungannya, nggak usah tulis lagi, nak, karena 2 kali 3, 6, 3 kali 2, 6. Kan ini hilang. Nah, hilang kan? Tinggal ini 3 kali 3 berapa, nak? 9. 2 kali 1 berapa, nak? 2 kali 1 berapa? 2. 2. 9 kurang 2. 7. Nah, 7 kilogram mangga sama dengan 80 kali 3. 240. 4 kali 3, 12.000. Gitu kan? 6 kali 2. 120. 120. Kurang lagi 6.000. 240 kurang 120 berapa? 120. 12 kurang 6 berapa? 6. Oh, berarti 126. 7M sama dengan 126. 126. Betul? Betul? Betul, nak? Betul. Betul. Nah, 126 itu sama nggak dengan 140 kurang 14? Sama. Ya. Ya. Nah, saya mau lihatkan analisanya, nak. Kenapa saya jadikan 14? Bisa nggak 14 bagi 7? Bisa. Berapa? 2. Oh, berarti M-nya sama dengan 20 kurang 2. Iya. Ya. Ya, berapa, nak? 20 kurang 2? 18. 18. Berarti harga mangganya berapa? 18.000. 18.000. Berarti 3M ini supaya jadi 4M tambah berapa? Yang sudah ada 3M tuh. Sekarang mau jadi 4M. Tambah berapa? 1M. Ya, tambah 1M. 84 tambah 18 berapa? 84 tambah 18 berapa? 92. 90 94. plus 2. 92. 84 tambah 18 berapa? 102. 102. Bayarnya pakai uang berapa? 150. Baliknya berapa? Baliknya 48. 48. Tapi kan, walaupun jawaban kalian betul 48, tapi sebenarnya, nak, ini dalam kejadian realitanya bohong.
Kalau kita beli banyak-banyak, berapa harganya? 102.000. Biasanya pedagangnya bilang berapa, Nak? Pernah belanja nggak ini? Pernah beli-beli, Nak? Kenapa? Nah, kalau misalnya berapa nih? 102. Dibilang berapa sama pedagangnya? Halo? Kalau misalnya beli 2 kilo jeruk, 4 kilo mangga, tekan pakai kalkulator pedagangnya kan, dapat 102. Apa dibilang pedagangnya? Bayar, bayarnya 100 saja. Iya kan? Iya kan, Nak? Ya, Iya. ya. Iya, bayarnya 100 saja. Gitu kan? Makanya hitungan matematika kayak gini nih mana ada banyak. Oke, ada soal, Nak. Ada soal. Kalau si Viola punya uang 150 berapa hari? 1.000. Kalau dia beli 100.000, berapa kembaliannya? 50. Salah. Kembaliannya 0. Kan 150.000 tuh nggak ada uang pecahan 150 kan nggak ada. Nah, yang ada satu lembar uang merah 100. Satu lembar uang merah 50. Kalau harganya 100 kan pakai uang ini dibayar. Ada kembalian? Enggak. Nggak ada. Kembaliannya 0. Gitu kan? Iya nggak, Nak? Ya, Ustaz. Jangan salah, soal SNBT kayak gitu pernah keluar. Tanya berapa kembaliannya? Kembaliannya 2.000 ya. Kok bukan 52.000? Iya iyalah. Kalau biayanya 98.000, masa kasih uangnya 150, Nak? 100 lah kasihnya. Nah, soal seperti itu, Nak, pernah muncul di sekolah, di tes masuk kuliah. Pernah. Jadi kalian harus cermat ya, cermat dalam membaca soal. Ya. Cermat dalam membaca soal. Paham? Paham. Paham. Kalau paham, ada tugas nak untuk kalian. Boleh catat dulu nak, boleh catat dulu nak, boleh catat. Sebenarnya ini pembahasannya ada, cuma saya lihat pembahasannya itu tidak efektif ya. Untuk apa tahu berapa harga jeruk ya? Jeruk nggak perlu tahu, kita butuh berapa harga mangga saja. Jeruk nggak tahu juga nggak apa-apa ya. Nggak perlu tahu nih hitung harga jeruk berapa, nggak perlu ya. Karena antara soal dengan pertanyaannya itu hanya berbeda 1 kilogram mangga saja. Atau apa tahu harga jeruk? Ini kurang efektif nih pembahasannya nih. Ya boleh dicatat ya. Boleh dicatat. Pembahasannya juga ada tuh ya. Tapi menurut saya itu pembahasan yang berlebihan. Untuk sesi ujian jangan seperti itu ya. Nggak bagus. Habisin waktu. Baik, kalau sudah ada satu soal untuk anak-anak sekalian ya. Ada satu soal, silahkan dicoba. Nah, dicoba. Saya kasih waktu 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit. Tolong salah satu baca soalnya, nak. Sebentar. Saya naikkan jadi nggak nampak soalnya ya. Duratul Ghaliyah. Nah, Duratul Ghaliyah. Untuk membuktikan Duratul Ghaliyah ini masih hidup, coba baca soalnya. Duratul. Di sebuah toko buah, Malik, Hmm. Aziz, Sulasmini, dan Ani berbelanja. Hmm. Malik membeli 2 kilo jeruk, 1,5 kilo mangga, dan 1 kilo jambu seharga 72.000. Aziz membeli 3 kilo jeruk, 1/2 kilo mangga, dan 1/2 kilo jambu seharga 61.000. Oke. Sulasmini membeli 1 kilo jeruk, 2 kilo mangga, dan 2 kilo jambu seharga 79.000. Jika Oke. Ani membeli 1/2 kilo jeruk, 1,5 kilo mangga, dan 1 kilo jambu,
maka ia harus membayar sebesar Oke, oke. Kak Duratul, coba anak lihat. Yang perlu dihitung harga apa? Kak Duratul, itu ada harga jeruk, ada harga mangga, ada harga jambu. Apakah semuanya harus diketahui? Mangganya berapa, jambunya berapa, jeruknya berapa? Oke, sekarang lihat nak, lihat, 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 semuanya lihat, lihat. Saya pinginnya kayak gini nak, nggak mungkin lah. Soal ini kalian kerjakan dengan cara matematika di sekolah, habis waktunya nak, nggak mungkin. Coba lihat pertanyaannya. Apa yang dibeli Ani? Apa yang dibeli Ani? Setengah Jeruk. kilo jeruk, Setengah kilo jeruk. Apa lagi? 1,5 kilo mangga, Apa lagi? 1 kilo jambu. Ya, itu soalnya nak. 1,5 kilogram mangga dan 1 kilogram jambu hanya perulangan dari apa yang dibeli Malik. Nah, Malik belinya juga sama 1,5 kilogram mangga. Belinya juga sama 1 kilogram jambu. Yang bedanya cuma Jeruknya. berarti cukup yang dicari jeruk saja kayak gitu nak. Jeruk saja yang yang perlu dicari. Loh, Pak, kayak mana cara tahu jeruk saja yang kayak mana caranya? Ah, lihat ini lihat nih. Apa yang dibeli Aziz? Aziz beli apa, nak? Aziz beli apa? Apa yang 3 Aziz beli? kilogram jeruk, Dan setengah mangga, dan setengah kilo jambu. kalian nggak lihat, nak? Ini sama nih. Setengah-setengah ini sama. Sama kan? Ya, Ini juga sama nih. Yang dibeli Sulasmi apa? Lasmi 1 kilo jeruk, Ah, 2 kilo mangga, dan dua ah. kilo jambu. Kan sama ini, ha? Kan sama. Pertanyaan saya, nak, kayak mana caranya setengah? Kayak mana caranya setengah jadi dua? Kali berapa? Setengah kali berapa jadi dua? Setengahnya berapa itu dua? Em? Kali 4. Kali lah empat. Tiga kali empat berapa, nak? Tiga kali empat berapa? 12. 12. Setengah kali empat berapa? 2. Dua. Setengah kali, ya sama dua ya. Tapi saya nggak mau isi nih. Saya nggak mau tulis. Rugi saya tulis ya. Ditulis untuk dicoret ya. 61 kali empat berapa? 61 kali empat berapa? 61 kali empat berapa, nak? 244. 244. 244 44. Pandi. Sekarang yang di bawahnya. 1 kilo jeruk. Tetap 1 kilo kan? Saya nggak mau tulis lagi, nak. 2 kilo mangga, 2 kilo jeruk untuk apa ya? Untuk ditulis tuh coret, nggak boleh ya? Berapa harganya? Berapa harganya? 70 sem 70 2099. 9. ribu. Saya kurang. Berarti yang sama ini hilang. 12 kurang 1. 11. 11. 11. 11 kilo jeruk harganya. 14 kurang 9. 14 5. kurang 9. 5. 5. 23 kurang 7. 23 kurang 7. 23 kurang 7. 16. 18. 16. Coba lihat ciri-cirinya. 1 tambah 5 berapa? 6. 6. Berarti ini hasilnya sama dengan 11 kali 15. Kan gitu kan, nak? Ya. Nah, Ya, 11-nya coret. 11-nya coret. Kau ku coret. Kau juga. Nah, berapa harga jeruk? 15. Ya, harga jeruk Rp15.000. Apa bedanya yang dibeli Malik dengan yang dibeli Sulasmi? Bedanya apa? Beda 1,5. Iya, 1 kilo 15. Kalau setengah kilo berapa? 7.500. 7.500. Kalau 1,5 kilo berapa? 12.500. Dua puluh dua 22.500. ribu lima ratus ya. Nah, tolong dikurangi. Coba dikurangi, nak. 72.000
dikurangi 22.500 berapa hasilnya? 72.000. 49.500. Ada jawabannya? Ada. Apa? A. Kayak Ah, gitulah, gitulah. Ngapain pula hitung panjang-panjang? Ngapain hitung harga mangga? Ngapain hitung harga jeruk? Untuk apa? Mangga jambu untuk apa? Yang butuh tuh harga jeruk saja. Kalian harus bisa menganalisa seperti ini. Kalau enggak, nak, ujian ini akan suntuk sekali. Semua dicari dari awal sampai akhir itu apa ya? Logis? Logis. Nah, boleh catat, boleh catat, boleh catat. Silahkan dicatat. Ya, silahkan. Jadi disesuaikan apa yang ditanya. Ya, jangan-jangan perangkat yang ditanya itu mirip dengan soal. Jadi bisa diringkas. Kenapa soalnya berhubungan seperti ini? Karena memang ya, kalau pembuatannya sembarangan, maka nanti perhitungannya lama sekali. Padahal soalnya sudah dirancang untuk bisa dikerjakan dalam waktu yang cepat. Dan catat, udah. nah ya. Baik, kalau sudah, nak, ah, saya minta kalian coba fokus ya dengan soal ini. Nah, ini penutup pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Itu tolong yang aktif, eh, suaranya, tapi suaranya musik-musik itu ya, di off kan dulu, nak. Ya, ini ya. Saya bacakan soalnya. Agar fungsi f(x, y) sama dengan px tambah 5y dengan kendala 2x tambah y lebih besar sama dengan 6, x tambah y lebih besar sama dengan 5, dengan nilai x dan y positif, mencapai nilai minimum terendah di titik 1,4. Pertanyaannya, berapakah konstanta P yang memenuhinya? Gitu, nak. Ini juga bagian cara melihat ya. Saya tunjukkan ya. Jadi PX tambah 5Y. Persamaan pertama 2 X tambah Y lebih besar sama dengan 6. Yang kedua, X tambah Y lebih besar sama dengan 5. Gitu, nak. Ya, kami dari Bimbel Pak Manaf ya, memberikan kesempatan kalian
untuk ayo sama-sama kita belajar. Jadi ada program pembelajaran seperti ini nak dari hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi setelah Idul Fitri. Nah, bagi kalian yang mau untuk belajar lebih khusus bersama kami ya, bisa nanti mendaftar. Ada program baik yang offline maupun yang online ya. Ini kami tujukan supaya anak-anak bisa memanfaatkan kesempatan ya. Tentu yang online biayanya jauh lebih murah. Nah, insya Allah ya. Nanti bisa hubungi Bang Ipul lah. Bisa hubungi Bang Ipul untuk pendaftarannya. Baik semuanya. Nah, sekarang lihat nak lihat. Nah, ini ya. Ini angka berapa nak? Angka berapa yang saya lingkarin ini? 5. 5 ya. Kalau limanya dijadikan satu, maka P-nya setara dengan 2. Kalau satunya 5, maka duanya berapa nak? Kalau satu 5, maka duanya 10. Ciri-ciri jawabannya harus ada 10. Oh, enak kali berarti jawabannya analisanya A salah, B salah, D salah. Kenapa salah? Nggak ada 10. Sekarang yang di bawahnya, di bawahnya. Kan kalau nggak ada angka ini kan satu berarti kan. Kalau satunya 5, berarti satunya 5 juga kan? Maka ciri-ciri jawabannya nak selain ada 10 juga harus ada angka 5. Makanya setiap jawaban yang 10 itu ada 5. Ini 5, ini 5. Nah, jawabannya harus di antara. Di antara. Ya, maka jawaban yang di antara itu ya bukan pakai atau. Nah, tanpa perlu berlama-lama jawabannya. Jawabannya apa? C. Yang C. Udah siap. Nah, kapan jawabannya pakai atau? Kalau, nah ini ciri-ciri ya. Kapan jawabannya pakai atau? Ada dua ciri-cirinya. Kalau X-nya 0,10 misalnya. Atau Y-nya yang 0. X-nya 10, Y-nya 0. Nah, kalau salah satu nilainya itu 0, baik itu X ataupun Y, maka jawabannya pakai atau. Tapi kalau nggak ada nolnya, pakai jawabannya di antara. Bukankah jawabannya nggak ada nol? Nah, ini satu bukan nol, 4 bukan nol. Berarti jadi jawabannya bukan atau, tapi di antara. Nah, sudah selesai. Nah, ya, siap? Yeay. Bisa? Ya, anggaplah bisa ya. Baik, Alhamdulillah anak-anak sekalian. Nah, ini mungkin eh, apa yang bisa kita pelajari di pertemuan perdana dalam sesi Zoom. Sebenarnya nak belajar Zoom itu kalian bisa mulai biasakan. Ya, harapannya apa nak? Belajar itu jangan nunggu guru. Jangan nunggu guru ya. Artinya sebenarnya sekarang zamannya kalian belajar mandiri. Silahkan lihat di YouTube. Banyak sekali YouTube yang bagus ya. Saya anjurkan kalian lihat YouTube Al Faiz misalnya. Atau kami juga buat YouTube nak di YouTube Pak Manap misalnya. Boleh dilihat-lihat. Asal mau saja sebenarnya bisa. Nah, ini tergantung. Sekarang anak-anak sekarang banyak kendala bilang nggak enak belajar online, nggak bisa lihat. Enaknya belajar offline. Padahal nanti kalau kalian mau belajar, jujur nak saya katakan, belajar offline itu banyak kemudahannya dibandingkan online. Salah satunya nak, kalian nggak perlu keluar keluar rumah, cukup belajar di rumah saja, ambil buku, ambil pulpen, belajar yang serius, bisa belajar pakai offline.
buka YouTube ya. Nggak perlu pergi-pergi, nggak perlu keluar uang untuk misalnya naik kendaraan panas ya. Bisa belajar begitu. Nak. Apalagi kayak yang Zoom ya, kalau nggak ngerti tanya bisa. Tapi kalau YouTube misalnya, kalau tanya lama dijawab. Makanya nih sesi Zoom ini dimanfaatkan. Kalau nggak ngerti tanya. Ya, supaya beda dengan belajar dengan di YouTube saja. Baiklah, mungkin ini pengantar untuk kalian. Nah, insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Ya, Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Di Pak. sini. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Makasih, Pak.